Misi, assalamualaikum. Kenapa mbak? Ini nggak dikasih data-datanya sama bapak ini kak. Ya maaf pak, saya Mandala dari Antv. Bapak pengurus di sini. Iya. Udah lama pak jadi pengurus di sini. Oh baru. Nah klien kita kali ini yang namanya Winda, umurnya kurang lebih 30 tahun. Dia di sini baru tahu kalau ternyata orang tua yang selama ini membesarkan dia, merawat dia, dan menyekolahkan dia ternyata bukan orang tua kandung. Ini minta data dari orang tua. Iya, jadi dulu kan Mbak Winda ini kan dulu pernah dia rawat di sini Pak. Maksudnya dia kecil kan dibesarkan di sini juga. Iya. Emang saya salah ya? Saya mau nyari ibu saya pak. Tolong. Enggak, Bapak bagian apa di sini? Saya penjaga sini. Kalau penjaga nggak bisa, Mbak. Janjian sama Winda, langsung di panti asuhannya. Dia berharap kita bisa bantuin, ya, untuk menjelaskan sama pihak panti asuhan, baik itu pengurusnya ataupun pimpinannya, bahwa Winda ini pengen mencari ibunya. Pak, sekarang pak tolongin saya jauh-jauh dari Medan. Bapak nggak kasihan sama saya. Saya mau ketemu ibu kandung saya, Pak. Tolong. Pak, ini nggak bisa dibantu, Pak. Bapak telepon pimpinan Bapak mungkin. Tolong, Pak. Cuma Tolong sampaikan. bapaknya saya Erin. Iya, misalkan. Pak, tolong usahakan. Pak, maksudnya ditelepon dulu, Pak Franky-nya. Bisa ditelepon dulu, Pak, dikasih Pak Franky namanya. Tolong telepon, Bapak. Tolong telepon, Pak. Saya butuh sekarang. Saya sudah kasih kewenangan saya. 2 hari ini dia nggak bisa diganggu. Saya diberi kewenangan, tapi saya tidak berani untuk ambil aksi data itu. Dia bilang itu bukan wewenang dia. Katanya dia baru kerja di panti asuhan itu. Jadi dia nggak berani melakukan wewenang seperti itu. Dia dihapus. Taruh, Enggak, di dalam ada siapa, Pak? Di dalam ada siapa? Di dalam ini nggak ada siapa-siapa, Pak. Ini cuma ada. Oh, nggak ada siapa-siapa? Bapak, saya mau tahu ibu ibu saya, Pak. Iya, Mbak. Tolong. Yang bertanggung jawab di sini siapa, Mbak? Pak, yang bertanggung jawab di sini siapa? Kalau misalkan ini Pak, kalau gitu Bapak sampaikan dulu sama pimpinannya. Bapak sampaikan aja, Pak. Ada siapa di dalam, Pak? Ada siapa di dalam? Pak, sebentar tolong sampaikan, kita tunggu deh. Pak, oke, tolong Pak. Pak, Iya, udah sampaikan sebentar, ada minimal Bapak telepon. Minimal Bapak telepon pimpinannya deh, Pak. Kasih tahu ini ada yang jauh-jauh. Yang berani melakukan wewenang itu adalah pimpinan atau pengurus panti asuhan. Nah, gue nanya dong, pimpinan panti asuhannya kemana, Pak? Dia bilang lagi di luar kota, Mas. Yaudah, Bapak silakan telepon, saya tunggu deh. 2 hari ini saya minta waktu. Saya nggak usah sekarang. Tapi bener, bro, 2 hari lagi, Pak ya. 2 hari, Pak ya. Oh, Pak, Bapak lihat sendiri kan kondisi kayak gini sama segininya loh, Pak. Kalau gitu 2 hari lagi, 2-3 hari kita tunggu, Pak ya. Ya, saya minta nomor teleponnya Bapak bisa. Saya minta nomor teleponnya Bapak bisa. Bisa ya. Nanti saya telepon Bapak, Pak ya. Untuk diingatkan, Pak ya. Tolong, Pak. Cuma pengen tahu siapa sebenarnya orang tuanya. Udah selesai gitu loh, Pak. Itu kan juga haknya dia tahu sama orang tuanya kan, Pak. Saya dulu Ya, pernah berarti Bapak tinggal bisa di bantu sini, kita kan, Pak. Insya Allah ya, bisa, Pak ya. Pak siapa namanya, Pak? Tadi? Pak Riri. Iya, Pak Riri ya. Nanti saya minta nomor teleponnya. Tim saya nanti minta, Pak ya. Ya, nanti kita kontak lagi 2-3 hari lagi. Yuk, Mbak Winda ya. Iya, Pak. Yuk, Pak. Selamat dulu. Yaudah, Pak ya. Saya tunggu, Pak ya. Pak Riri ya. Nanti tim saya minta nomor teleponnya ya. Yaudah, yuk kita cabut dulu yuk. Pak, makasih Pak ya. Nanti kita kontak, Pak ya. Bawa ini. Tadinya ini buat di sini, tapi aku nggak mau ah. Orang bapaknya juga nggak ngasih datanya ke aku. Iya, aku nggak mau. Aku cuma mau data aku doang. Aku kasih ini tanda terima kasih aku ke bapak. Tapi nggak dikasih. Ya udah, ini aku bawa pulang lagi. Aku nggak mau kasih. Oh, nanti Mbak, udah Mbak kasih aja kan bisa buat anak yatim yang lain. Kan banyak anak panti asuhan di sini Mbak, mungkin yang belum pernah makan jeruk atau mungkin pengen makan buah, kan kasihan mungkin. Mbak kan terdapat pahalanya. Kan kamu nyata mau ngasih juga nggak apa-apa. Kalau papa nggak ngasih sekarang Udah, aku Mbak. mau sekarang. Mbak, kalau Mbak udah punya niat baik, jangan sampai Mbak yang niat baik itu hilang gara-gara cuma sakit hati. Jangan Mbak, apa namanya usahakan kita harus sabar Mbak. Ya
Ya. Itu dia ngomong apa aja. Kan namanya usaha, Mak. Nggak apa-apa. Besok 2 hari lagi, 3 hari lagi kita kesini lagi kok. Bapaknya juga yakin insya Allah, Pak ya. Mau bantuin 2-3 hari lagi, Pak ya. Ya. Buat usahain kok nyari Ya. makanya. Sabar ya. Kasih aja buat adik-adik di sini ya, kasihan ya. Mudah-mudahan berkah ya. Ya kasih. Tapi bener ya Pak, bantuin saya. Iya Pak ya, makasih banyak Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ngapain sih? Kenapa nggak sekarang aja? Selalu ngapain tau? Setelah ya kenapa nggak sekarang sih dikasihnya? Mbak, sabar Mbak. Itu kan Bapak itu kan cuma bagian penjaga. Dia nggak punya kewenangan. Karena asal muasal aku tuh dari sini kan, dari panti asuhan ini. Kamu tuh pertama kali dibawa ke Medan sama siapa? Masih ingat nggak kamu? Udah nggak ingat? Nggak tahu suster atau siapa yang rawat kamu dulu, nggak tahu ya? Aku masih kecil, aku nggak tahu. Atau pengasuh siapa dulu yang dekat sama kamu? Selain Pak Sony? Ibu siapa mungkin? Biasanya kalau perempuan sama perempuan juga kan? Ya udah kalau itu istirahat dulu deh. Ya nanti kita coba cari lagi ya. Ya kita coba cari yang lain, informasi yang lain lagi ya. Yuk. Ya kita cabut dari tempat panti asuhan itu dan kita mau masuk mobil. Rencana kita akan meeting di kantor. Saya Pak. Gue dipanggil sama seseorang di situ. Bapak-bapak tua pakai peci. Nah kayaknya nih orang ngamatin kita dia tadi waktu kita lagi berdebat sama penjaga panti asuhan. Ayo. Kenapa Pak? Ya Pak, Pak manggil saya? Iya. Iya. Lihat ada buat ada apa? Enggak, tadi kita cuma nanya sama pengurus panti asuhan di situ Pak. Ini Mbak Wida, dulu waktu kecil dirawat sama dibesarkan di sana. Nah sekarang dia pengen tahu orang tuanya dulu siapa namanya dan di mana alamatnya. Pak, Bapak bisa bantu? Apa benar bisa bantu saya? Maaf, emang Bapak ini yang jaga yayasan ya? Iya. Jadi Bapak pengurus juga di panti asuhan itu? Iya, saya udah puluhan tahun. Udah berapa tahun? Saya bisa bantu, cuman tak sore setelah pulang kerja. Nah sekarang catat saja nomor Tapi HP Bapak ini saya. ya Kak? Iya. Iya, sama Wida Pak. Ini catat nomor saya Wah, masih di Bapak makasih ya Pak ya. Ayo. Pak siapa tadi namanya? Pak Didin. Pak Deden? Didin. Didin? Iya. Ini Pak ya, saya catat Pak ya. Iya. Kaget kita di situ. Bener ini Pak Didin mau bantuin kita. Iya insya Allah mas saya bantuin, saya akan carikan datanya. Iya. Ya, ini nomor saya dari situ Pak ya. Dan sore saya kerja. Iya, Bapak masih ingat ya nama beliau dan Bapak gampang jadi datanya. Enggak. Iya. Media Febrianti ya Pak ya. Media Febrianti Pak ya. Jadi alhamdulillah kalau itu Pak Didin namanya. Pak siapa Pak? Pak Didin. Pak Didin. Pak Didin ya. Bapak tunggu di tempat Kang S dulu, nanti saya cariin datanya. Ya nggak apa-apa. Nih, pokoknya Pak pulang kantor kita telepon langsung Pak ya. Iya. Ini saya ingetin lagi Pak ya. Ya makasih Pak Didin ya. Ya. Pak kita tunggu di tukang es kelapa ya Pak ya. Oke, ya, terima kasih Pak. Yuk, udah alhamdulillah ini ada aja jalan ya. Nah sambil nunggu kepulangan Pak Didin dari kerja, karena Pak Didin ini seorang cleaning service, akhirnya kita coba minum di es kelapa muda. Pak Didin ini kok, maksudnya kok ada orang yang baik banget itu yang bantuin kamu ya? Iya, ya Allah. Padahal tadi kan pengurusnya juga nggak berani ngasih informasi tentang data-data keluarga kamu. Ya kan? Iya. Ini mungkin dulu dia emang deket sama kamu kali. Kamu ingat gak sih Pak Didin? Aku nggak ingat sama sekali Pak. Oh iya, makasih Pak. Ya. Iya, mungkin dia deket sama kamu dulu waktu kecil kali ya. Mungkin. Tapi aku nggak ingat sama dia. Udah Sama sekali. lama banget, udah puluhan tahun. Iya, dia kayaknya belum mau bantuin loh. Ya, tapi yang mudah-mudahan aja dia bantuin ya. Iya, mudah-mudahan amin ya Allah. Mudah-mudahan aja. Ini jam berapa sih sekarang? Tahu? Udah berapa? Udah harusnya udah pulang kerja sih, udah sore nih. Oh itu bapaknya. Pak, gimana Pak? Bapak sini, Bapak di sini. Bapak bawa-bawa. Data maksudnya Bapak ketemu datanya? Alhamdulillah. Bapak kok bisa ngambil datanya Pak? Alhamdulillah Pak. Oh, Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, coba Pak saya lihat Pak.
coba Pak lihat. Oh iya ini benar. Oh, Ibu Yana ya? Ya ini ibu aku Pak, Ibu Yana. Iya, iya benar. Itu ada kakak kamu ya? Kecil ya. Ya Allah ibu. Ya Allah. Ini juga ada alamatnya Kak. Iya, ya, alamatnya tuh Kalimalang ini ya? Iya. Kalimalang itu. Ada alamatnya juga. Ada alamatnya Kak. Yang mudah-mudahan aja nggak pindah ini ya. Ada di sini alamatnya di Kalimalang. Ya Allah. Ini benar loh semuanya. Lengkap nama kamu juga tuh. Kata siapa ya? Foto kamu. Pak, ini Bapak ngambil ini nggak apa-apa nih Pak? Saya datang sini nggak bisa lama. Oh gitu? Saya ketawa saya. Iya. Maaf ya. Putih-putih sih kelihatan. Iya. Terima kasih saya Pak. Nggak apa-apa Pak. Bantu saya. Aduh Pak, makasih banyak loh Pak. Ya Allah, makasih banyak loh Pak. Banget ada uang kan. Makanya itu mungkin dia dulu mungkin masih sayang sama kamu dulu mungkin waktu kecil deket banget sama kamu. Tumben loh kayak begini. Yaudah ini kan ada alamatnya nih, ya kan di Kalimalang nih. Ayo Kak, Ya. kita ke sana Kak. Iya. Kita ke sana Kak, ayo Kak. Dan iya, ini ada nih Jalan Bougainville 3 nomor 1 nih. Yuk kita ke sana aja ya. Kak, ayo Kak, beruang. Yuk, langsung ke sana ya. Ya. Setelah kita dapat alamatnya, RT RW-nya kita nemuin, ya di daerah situ langsung kita telusurin semuanya, kita tanyain semua orang di situ. Ini ibu-ibu aja, Bu. Ibu-ibu, Permisi Bu. Tanya, Ibu kenal Ibu Yana nggak Ibu? Iya, Iya, Ibu iya. Yana, Ibu Yana Supriyadi. Supriyadi. Iya. Kata rumahnya deket-deket sini, Sana. kenal ya? Di sana Bu. Iya, iya, naik di situ. Ada di situ. Iya, belok kiri ya? Situ ya. Oh iya, makasih Bu ya. Ayo kita coba yuk. Yuk. Halo Pak, permisi. Pak siapa dengan Pak siapa? Pak Haji Rasmani. Pak Haji Lasmani. Iya. Kenal sama Ibu Yana Pak, katanya tinggal di sini. Ibu Yana mana Ibu ya? Bu Yana. Supriyadi Pak, Bapak tahu nggak? Nggak ada di sini. Nggak tinggal di sini. Oh, enggak ada. Mau nggak tinggal di sini nggak? Nggak kemarin. Katanya deket warung Pak ini. Oh udah pindah. Hah? Pindah Pak. Udah pindah. Udah pindah orang. Kemarin pindah Udah ke pindah. Bapak itu dikasih tahunya di sini alamatnya. Emang yang punya rumah ini siapa ya, Pak? Yang punya rumah ini siapa ya, Pak? Ini yang punya rumah ini anak saya. Oh, anak Bapak. Ya. Oh gitu. Ibu Yananya udah nggak tinggal sini lagi? Nggak tahu saya nggak tinggal di sini sih. Kalau Pak RT di mana rumahnya Pak? Tanya Pak Pak RT. RT rumahnya di sono. Belakang sini. Ya. Oh belakang rumah ini ya? Oh ya, makasih Pak ya. Makasih ya. Iya. Kita menuju ke RT RW-nya. Iya, iya. Ayo, Iya, ini. cepetan Kakak. Iya, sabar dulu dong. Ini juga nyari juga. Aduh. Ya udah cepetan. Iya, kenapa pelan-pelan sih? dulu nih kaki aku lagi sakit ini loh. Iya, pelan-pelan kan kita udah dikasih tahu ke tempatnya Pak RT. Ya, ini kan udah ada titik serah nih ya Kak ya. Aku mau ketemu sama ibu aku, tapi kayaknya kok kakak-kakak ini mas-masan banget sih. Kakak ngerasain jadi aku dong ketemu sama ibu Iya, kandung iya, aku aku. ngerasain. Kita juga bantuin, tapi ini coba kaki aku ini lagi sakit. Aku juga jalan sama. Aku kangen sama ibu aku kan. Iya, justru itu kan kita mau bantuin kamu. Allah, ayo. Kamu sabar ya. Pelan-pelan kita nyarinya ya. Ya udah ayo kak buruan kak. Hah? Aku tuh gak ngerasain aku udah ditinggal sama ibu aku 30 tahun. Kak. Aku gak ngerti setiap malam aku ngimpiin ibu. Aku pikirin ibu. Ibu kemana? Saya dulu Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. RT. Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum Pak. Saya Mandala Pak di Antv. Iya Pak, jadi gini Pak. Ini Mbak Winda ini pengen nyari orang tuanya. Iya, katanya tinggal di Bougainville 3 nomor 2. Cuman tadi kita ke sana bukan nggak ada nama itu ya, Ibu Jaya Supriyadi. Bu Yana. Bu Yana, Yana Supriyadi. Gak kenal malah Pak. Mobil nomor 3 ini. Iya. Ini dibangun. Iya iya Pak. Iya. Oh iya dulu emang Bu Yana, cuma sekarang udah dijual sih.
Oh, udah dijual. Udah itu udah setahun yang lalu. Pak, berarti Bu Yana baru pindah setahun yang lalu juga? Tahun yang lalu. Berarti masih sehat-sehat dong Pak kalau memang dia Tahu masih ya, iya. sampai tahun lalu. Ini Bu Yana tinggal sama siapa di sana, Pak? Suaminya, keluarga? Suaminya, dengan suaminya. Sama suaminya, berdua aja. Berdua aja. Tadi Bapak bilang Doni siapa ini? Doni itu ya nama suaminya Bu Yana itu. Oh, jadi nama suaminya Pak Doni namanya? Pak Doni. Pak Doni? Pak Doni. Nggak tahu, coba tadi saya agak lupa Pak, namanya siapa ya? Ya, Mas. Ini. Nah, ini nih, Pak. Nah, ini kan, jadi di sini kan ada nih. Ya, ini nama Ibu, ini kan? Ya, Yana Supriyadi. Ya, ini suaminya namanya Slamet Wibisono, Pak. Ini Slamet Wibisono. Bukan Mas. Hah? Bukan Mas. Bukan ya? Bukan. Ini? Jadi kalau Bu Yana itu suaminya setahu saya itu Pak Doni. Ya, kita berpikir mungkin mereka udah cerai atau suami yang lama udah meninggal dunia. Doni tinggal di mana, Pak? Bisa nggak kita minta alamatnya? Iya benar kalau untuk alamat. Bu Yana juga Bu Yana Bu ini Yana kan Pak ini ya namanya benar. kan? Bu Yana benar ini warga saya dulu dia. Oh gitu. Ini anaknya Winda, Pak ini. Kalau saya ini suaminya anak waktu itu. Ini aja deh Mas, saya ada alamat itunya Pak Doni. Nah. Dia kalau nggak salah tinggal di Joglo. Oh, pindah ke daerah Jomblo. Oh, dia pindah. Dia bikin surat pengantar pindah. Iya. Bapak boleh minta Pak, tolong saya Tunggu Pak. sebentar ya, saya cek dulu ya. Iya, iya. Dikasihlah alamatnya di daerah Sabar ya. Nah, ini alamat ini ya. Iya, nah. Kita pengantar dia. Oh, ini ya. Hah? Hah? Astagfirullahaladzim, ini orangnya Bapak bukan? Hah? Alamatnya Bapak ini. Pak, bantuin dong, Pak. Aduh. Alamatnya Pak ya. Bang, ada apa, Bang? Ini, Bang, kenapa ini? Hah? Ada apa ini? Dikit nih. Coba, tapi kan gue udah ngasih duit sama lo, kan? Duit apa? Gini Bang. Setiap hari apaan? Ini kita baru dateng kok. Kan gue udah ngasih gini doang ya Bang parkiran. Gini doang buat apaan? Ini apa-apaan nih lupa. Ini ada apa? Kamu lagi ya? Kamu cuma sudah dibagi polisi masih lagi kan? Gua kamu pergi sana. Ini apa-apaan Pak? mau ngapain lagi nih ya? Kamu udah pakai polisi lagi ya? Gua kumpulin. Teman-teman. Silakan. Ya. Biasa orang-orang nggak bener Pak. Nah, preman sini, Pak. Sama sini biasa kayak begitu dia. Ini maksudnya duit apaan sih Jok? Astagfirullahaladzim. Tadi kan dia ngeliat kita lagi syuting, jadi dia lagi setoran Parkir. parkiran sama kita. Oh. Tapi gue udah ngasih duit. Padahal kemarin malah dari keluar itu baru keluar tuh kemarin. Kamu baru keluar, Pak? Baru keluar kemarin. Puasa kemarin. Iya, Astagfirullahaladzim. termasuk ini untuk kemarin juga. Ya gitu terus tuh orangnya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Pak, gini aja, Pak. Ini lebih baik kita konsentrasi ke sini aja, Pak. oke. Jadi tadi dia pindah kemana? Joglo, Ya, Pak. Joglo, ya. Ini ada di sini ya. Alamatnya Pak ya. Ada di sini ya Pak ya. Iya, dengan Pak Doni nih ya nikahnya ya. Iya. Bu Yana Supriyadi ya, Pak Doni. Mudah-mudahan ketemu Mbak ya. Ya, makasih banyak, Pak ya. Yuk kita langsung ke sana aja. Yuk. Yuk, Tim, gak usah ribut lah, percuma udah. Yuk kita langsung aja yuk. Tim menuju ke sana, coba cari informasi, tanya deh satu orang ke orang yang lainnya, tanya juga sama RT RW setempat sampai akhirnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ya, Pak Doni nih. Iya, saya Mandala, Pak. Iya, ini kenalin Feli ini Winda, Pak. Winda. Iya. Maaf Pak Doni, ini suaminya Ibu Yana Supriyadi. Iya, saya suaminya. Bapak suami Ibu Yana, bener Pak? Bapak, Bapak ini saya, anaknya Ibu Yana. Yang Pak, sebentar dulu, Pak, ada apa, Pak? Pak Doni. Pak. Kita ketok-ketok berkali-kali Pak Doni kenapa? Ada masalah apa kita? Pak, bentar, Bapak buka dulu dong, Pak. Bapak aku cuma mau ketemu Ibu, Pak. Tolong, Pak. Assalamualaikum. Ya Allah, kenapa sih kayak gini? Ada halangan banget, Kak. Pak, tolong, Pak. Aku cuma mau ketemu Ibu. Nggak di dalam, Pak. Cuma mau ketemu Ibu. Pak. Pak, tolong, Pak. Aku mau ketemu Ibu, Kak.
Oke, sampai akhirnya di situ nggak lama kemudian. Ya. Ya, kamu sabar ya. Pak. Insya Allah ya. Ibu. Kemana saya? Ya, ini Winda, ibunya anaknya ibu. Winda! Bertahun-tahun ibu nyariin kamu, sayang. Ibu kangen kamu, sayang. Jadi bener ada Ibu Yana? Hah? Ada Ibu Yana? Iya, ada tahu penderitaan saya kayak gimana 30 tahun, ha? 30 tahun, Ibu. Yana. Hah? Aku nyariin Ibu. Aku nyariin Winda, Ibu. udah. Aku sayang sama Ibu. Aku sayang sama Ibu. Aku setiap malam mimpiin Ibu. Ibu kemana selama ini? Ibu ngebuang aku. Iya, Ibu ngebuang aku selama 30 tahun ke masa Ibu. Istighfar, Mbak, istighfar. Gue sama Feli kaget, dia marah nggak kontrol di situ. Apa yang Anda lakukan selama ini di saat saya di panti asuhan? Apa yang Anda lakukan selama ini di saat saya dibawa sama orang lain? Apa yang Anda lakukan? Biar semua orang tahu. Ibu itu ibu durhaka. Orang tahu. Ibu ninggalin anaknya. Ibu telantarin anaknya. Katanya ada sayang sama saya. Katanya ada sayang sama saya. Hah? Kenapa ada kayak gini? Saya udah kayak kamu yang ulang tua. Emang kebiasaan aja dia pantas kayak gini. Udah kuat maki-maki dia. Tidak. Aku baik itu. Ibu maaf Ibu ya. Ibu maaf Ibu. Aduh Pak, mohon maaf sebelumnya. Ini saya nggak tahu kalau seperti ini. Tadinya dia bilang sama kita dia pengen ketemu sama ibunya Ibu. Mungkin dia saat ini lagi sakit hati, mungkin Ibu lagi kecewa mungkin. Tolong dimaklumin ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau udah baikan saya kabarin Ibu tolong tetap ketemu sama dia. Ya Ibu ya, kalau udah baikan Ibu tolong ketemu sama dia. Ya. Tujuan kamu apa? Kamu minta tolong sama kita tuh untuk apa? Kok kamu ketemu sama ibu kamu yang mau kakak? Tujuan saya ketemu sama dia, saya cuma memaki-maki dia dong. Dia yang ngelahirin kamu, Winda 9 bulan dia perjuangin kamu selama ini. Kok kamu seenaknya sih kamu puluhan tahun? Hah? Kamu 30 tahun katanya kamu sama ibu kamu sampai kamu kayak sekarang. Dia yang katanya ibu. Ibu seperti apa dia? Kenapa Pak? Ini juga semuanya bukan kesalahan ibu. Kenapa Pak? Ibu menitipkan Winda di pantai itu karena terpaksa. Kenapa Pak? Karena bapaknya tidak bertanggung jawab. Bapaknya dapat tanggung jawab. Iya Pak Samdi Bisono itu. Yang bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Makanya untuk yang terbaik ya. Ya, bukan maksud ibu menelantarkan anak ibu. Keadaanlah yang memaksa kita untuk berpisah sama anak ibu. Daripada anak ibu terlantar nantinya. Ya Allah, nasib ibu begini amat ya. Bertahun-tahun pengen ketemu anak ibu, kemana-mana nyari-nyari nggak ketemu-ketemu. Lari ke panti asuhan, nyari-nyari udah ada yang adopsi. Dan ibu mana juga yang tega nganterin anaknya kok tanpa alasan apapun. Gak mungkin, Winda, gak mungkin. Aku dibuang, aku kayak sampah, Kak. Kamu gak dibuang, kamu dititipin ke yayasan yang baik, Winda. Buktinya kamu sekarang sehat, pendidikan tinggi, semua bagus. Aku punya orang tua. Kamu dititipin ke orang yang benar, Winda. Kamu gak dibuang, kamu gak ditelantarin, kamu sadar, kamu istighfar. Ya Allah, kamu beruntung, Winda. Sekarang kamu udah bisa ketemu sama ibu kamu. Dia bukan ibu saya. Kamu gak boleh ngomong gitu, Winda. Dia bukan ibu saya. Kamu gak boleh ngomong gitu, Winda. Ayo kamu istighfar, kamu sadar. Gimana dia yang lahirin kamu. Jangan dekat-dekat. Anda siapa, Winda? Jangan dekat-dekat. Peluk Ibu. Winda, maaf.
Winda dengerin dulu ibu. Istri nih, ibu yang Winda dengerin dulu. Winda dengerin dulu. Winda dengerin dulu. Winda dengerin dulu. Dengerin dulu Winda, dengerin dulu. Winda ya Allah, Winda istighfar Winda. Kesalahannya dia kak. Dia udah Dia jelasin dulu. Kamu kasih kesempatan untuk ngejelasin, dia punya alasan. Dengerin dulu, minimal dengerin deh. Winda dengerin, minimal dengerin. Tolong kasih kesempatan untuk kamu. Ibu tolong jelasin. Tuhan baik-baik itu kasih pengertian itu buat Winda itu. Winda, tolong dengerin ibu dulu. Winda ada yang. Winda coba dengerin. Winda. Kenapa Winda ditinggalkan ke panti asuhan? Karena ibunya punya alasan. Dia nggak punya rezeki, dia nggak punya ekonomi yang cukup untuk membesarkan anaknya. Daripada dia di gelandangan, lebih baik anaknya dititipkan ke panti asuhan. Itu yang terjadi. Kenapa? Panti karena terpaksa. Iya. Dulu dia waktu nikah sama saya ekonominya nggak mampu dan ternyata dia bertanggung jawab itu pacar belum di luar nikah. Oh, di luar nikah itu? Nah, ya. Jadi nggak bertanggung jawab. Akhirnya Winda dititipin ke panti asuhan. Biar dia mendapat kehidupan yang lebih baik. Ibunya nangis di situ. Kita berusaha tenangin. Ya, sebenarnya Winda itu pertama kali minta tolong kita pengen ketemu sama orang tuanya. Karena dia katanya nanti mau menikah, pengen orang tuanya hadir di acara pernikahannya. Ya mungkin saat ini Windanya lagi kecewa ibu, mungkin Windanya lagi banyak pikiran, lagi stres. Jadi Winda mungkin gak bisa terima ibu semudah itu ya. Perlu waktu mungkin ibu ya. Bapak perlu waktu ya. Tolong dijelasin sama. Ya. Dan Pak Doni ini pun bilang, Mas tolong kasih tahu. Kalau Winda pengen pembuktian sebenarnya siapa dia, tanya sama bapaknya. Bapaknya ini sekarang ada di pasar. Kalau Winda mamanya dijelasin sama Mas, coba temuin sama bapaknya. Bapaknya? Ya. Di mana bapaknya, Pak? Ada di pasar. Bapaknya di pasar? Lingkungan pasar. Di gua pasar, dia apa? Jualan atau? Kurang tahu pokoknya dia di lingkungan pasar. Ada fotonya atau apa, Pak? Ada. Ada fotonya? Nanti saya lihat. Saya minta apa ya? Fotonya Pak, handphone jangan tolong Pak. Saya minta nomor Bapak. Ya Pak, saya minta nomor Bapak ya. Nanti tolong kirim ke saya Pak nomornya Pak. Iya, iya. Ini Pak, tolong isi nomornya Pak. Ya. Tolong Pak ya dikirim ke saya ya fotonya Pak ya. Di pasar mana Pak? Pasar sini? Pasar itu dekat sini. Makasih Pak ya kalau gitu ya. Sabar aja Ibu ya. Mungkin dia perlu waktu Ibu ya. Sabar ya Pak, sabar Pak ya. Ya saya pamit Ibu ya. Assalamualaikum Bu. Akhirnya hari itu kita beri pencarian. Keesokan harinya kita jemput klien kita di rumahnya. Awalnya dia nggak mau melanjutkan pencarian. Dia bilang dia udah nggak butuh lagi penjelasan dari ibunya. Allah itu sudah menakdirkan dan menentukan semuanya. Mulai dari kamu dalam kandungan, ya Allah sudah menakdirkan siapa kamu, lahir kamu, umur kamu, mati kamu, ya bagaimana jalan hidup kamu. Allah semuanya udah takdirkan. Udahlah kak, udah aku udah nggak mau ketemu sama ibu, aku nggak sudi kak. Aku juga sakit hati kak sebagai anak diginiin sama ibu kandung aku sendiri tuh aku nggak mau kak, aku sakit hati kak, aku dendam kak. Kecewa aku sama ibu. Kalau kamu kecewa sama ibu kamu, coba kamu pikir lagi deh. Seharusnya ada kesempatan ibu kamu untuk buang kamu ke got itu. Buang kamu ke kali, ke sampah, ya seperti ibu-ibu yang lainnya. Tapi apa yang dia lakuin? Dia tetap pertahankan kamu. Sewaktu dia melahirkan, walaupun dia tahu pacarnya dia
orang yang selama ini dia sayangin, ya, gak pernah peduli sama dia, pergi meninggalkan dia begitu saja, ngelahirin aja nggak ditungguin. Seharusnya dia kalau nggak sayang sama kamu, mungkin kamu itu sudah sama dia digugurin di situ. Sama dia nggak mungkin kamu dilahirin. Tapi apa? Karena dia sayang sama kamu. Kan dia pengen lihat kamu dilahirkan, karena dia pengen bersama-sama kamu. Tapi apa? Kan ya karena keadaan. Karena keadaan dan karena dia takut kamu terlantung-lantung. Dia nggak pengen kamu seperti dia, hidup di jalanan, hidup seperti orang susah. Dia nggak pengen. Makanya kamu dititipkan ke panti asuhan. Kamu beruntung masih punya ibu. Pak Linda, kamu masih beruntung. Aku sekarang nggak punya ibu, coba. Aku nggak ada kesempatan tuh bisa membalas budi buat ibu aku, coba. Kalau aku punya ibu saat ini, aku akan sujud di kaki dia, aku akan cium kaki dia. Ya, aku akan berusaha untuk minta maaf semua kesalahanku. Aku akan berusaha senangkan dia. Kita nggak akan pernah bisa membalas budi baik seorang ibu. Nggak akan pernah. Surga itu di telapak kaki ibu. Kamu sekarang ambil sisi positifnya. Kamu nanti kalau kamu sudah menikah, ya melahirkan, gimana perjuangan kamu, hidup kamu bela-belain buat anak kamu, coba itu tak nyawa taruhannya, sama dengan ibu kamu. Coba kamu ketemu seseorang. Siapa, Kak? Nanti aku tunjukin orangnya. Di situ kamu bisa tanya langsung sama dia. Orang itu katanya tahu siapa kamu sebenarnya dan apa yang dilakukan sama ibu kamu, ya. Kalau kamu nggak mencoba, kamu nggak akan pernah tahu. Yang ada pikiran kamu akan negatif terus, kan. Kita coba ya. Oke. Kamu ikutin aku, ya. Kita coba ketemu sama orang itu. Akhirnya dia mau ikut pencarian, kita ajak dia mencari orang itu. Kita sudah dikirimin foto sama Pak Doni, karena Pak Doni bilang akan beri foto seseorang di mana kita bisa tanya sama orang itu. Setelah tim sudah mensurvei, ya, sudah mencari di mana keberadaan laki-laki itu, dan kita pun menuju ke sana. Kamu pengen tahu seseorang yang Mamat ini sangat berarti buat kamu, seseorang yang selama ini seharusnya menjadi ayah kamu. Jadi aku di sini mau nunjukin siapa ayah kamu sebenarnya, supaya kamu berubah pikiran di sini. Kamu minta ayah kamu? Itu ayah kamu. Nangis dia di situ, hatinya hancur di situ. Ternyata dia punya seorang ayah yang benar-benar serba kekurangan. Coba. Nggak mungkin itu ayahku, nggak mungkin. Itu ayah kamu. Nggak mungkin. Awalnya dia berontak di situ, dia nggak mau ketemu ayahnya. Sampai akhirnya kita kasih pengertian pelan-pelan, ya. Kita kasih masukan pelan-pelan. Dimanapun kondisinya, kita harus berbakti sama orang tua. Mungkin orang tua kamu dulu pernah melakukan kesalahan, tapi itu jujur nggak mungkin dia lakukan. Semuanya ada alasannya.
Dia nggak mampu mungkin selama ini. Dia malu dengan keadaan dirinya. Makanya dia pergi ninggalin kamu, ninggalin mama kamu. Coba kamu tanya sama dia. Kenapa dia melakukan ini semua? Coba dong, kamu lihat dong. Bagaimanapun juga dia pasti sayang sama kamu. Ini kesempatan buat kamu, Winda. Ini udah di depan mata kamu, ayah kamu sendiri, ayah kandung kamu. Udah 30 tahun kamu cari-cari. Kamu harus terima kenyataan, kamu harus buka hati kamu, kamu harus terima ayah kamu apa adanya. Kamu harus rawat dia, kamu harus nemenin dia, kamu lihat dong dia sendirian di situ. Kamu nggak lihat gimana keadaan dia sendirian di situ, coba. Gak ada yang nemenin, selama ini dia hidup di jalan. Ya. Pasti kalau ada kamera dia malu. Aku pengen coba kamu tanya sama dia dari hati ke hati. Ya, biar kamu tahu sebenarnya apa yang dia rasain. Ya. Winda nangis di situ. Dia langsung pelan-pelan deketin ayahnya. Awalnya ayahnya nggak kenalin Winda. Awalnya ayahnya nggak peduli Winda, tapi ternyata setelah dijelaskan sama Winda pelan-pelan. Bapak Wibi. Bapak, ini Winda, Pak. Winda anak Bapak. Yang dititipin di panti asuhan sama Ibu Yana, Pak. Bapak. Ayahnya Winda mulai ngeh di situ, mulai ingat di situ. Akhirnya nangis juga ayahnya di situ. Mama beri kangen sama Bapak. Jujur kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan sama ayahnya Winda selama ini. Ya, jujur kita nggak pernah tahu cerita yang sebenarnya kenapa ayahnya Winda meninggalkan Winda dan ibunya. Tapi yang jelas namanya orang tua, namanya ayah, pasti pengen berkumpul sama istri dan anaknya. Mungkin di sini dia punya alasan yang kuat kenapa dia pergi meninggalkan anak dan istrinya. Pasti dia punya alasan yang kuat, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Dia pasti nggak ingin anaknya sama seperti dia. Dia nggak ingin anaknya dan ibunya dan istrinya sama seperti dia. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semua, bagi kalian di sana yang masih lengkap orang tuanya, yang masih punya ayah dan ibu. Manfaatin waktu kalian sama orang tua, rawat, jaga orang tua kalian, sayangin orang tua kalian dimanapun keadaannya. Ya mungkin orang tua kita punya kesalahan yang besar yang mungkin kita nggak bisa terima sampai saat ini. Tapi bagaimanapun juga mereka ini adalah orang yang jasanya besar buat kita semua. Mereka ini adalah orang yang selama ini membuat kita ada di dunia ini. Tanpa mereka, kita ini bukan siapa-siapa. Insya Allah mereka bisa berkumpul lagi.